Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tika di channel Brilliant Math. Kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan di kelas 11 mengenai persamaan lingkaran. Tetapi sebelumnya jangan lupa tetap dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar lingkaran dan persamaan lingkaran. Baik persamaan lingkaran yang berpusat pada 0,0 ataupun persamaan lingkaran yang berpusat bukan pada titik 0,0. Oke, kita mulai saja membahas. Nah, sebelum kita membahas persamaan lingkaran, kalian harus tahu dulu apa itu definisi dari lingkaran. Pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Kita lihat di sini ilustrasinya. Ini yang dikatakan titik tertentu. Nah, ini titiknya, atau bisa kita katakan di sini adalah titik pusat. Berjarak sama. Nah, jarak di sini adalah jari-jari lingkaran. Jadi di sini ada kumpulan titik-titik. Nah, yang disebut lingkaran adalah ini nih. Jadi lingkaran adalah kumpulan dari sebuah titik-titik. Lingkaran ini tidak memiliki luas nih. Yang isi di dalam ini nih, ini luas ini atau isi ini. Ini bukan lingkaran, tetapi ini adalah area yang dibatasi oleh lingkaran. Sekali lagi ya, ini bukan lingkaran, tetapi yang disebut lingkaran adalah nih, garis ini, kumpulan dari titik-titik yang berjarak sama. Jadi pinggirannya itu yang disebut lingkaran. Luas itu adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, di sini ada persamaan lingkaran. Pertama kita bahas persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau berpusat di 0,0. Nah, di sini Bu Tika nggak akan langsung kasih rumus, kita akan coba cari rumusnya biar kalian lebih paham. Ini diagram kartesius, kita akan coba bikin lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0. Kita buat lingkarannya seperti ini. Kita tarik garis jari-jari dari titik O 0,0 ke satu titik. Misalkan di sini kita namakan titik T dengan koordinat X, Y. Jadi di sini absisnya adalah X dan ordinatnya Y. Jarak dari O ke T ini yang kita sebut dengan jari-jari lingkaran. Biasanya dilambangkan dengan R. Nah, T di sini dengan titik absisnya itu X dan ordinatnya itu Y. Nah, jaraknya itu X, Y. Kita taruh di sini, kita tarik garis lagi. Sekarang coba perhatikan luas di sini, luas segitiga di sini dari jarak dari O ke X itu kita katakan jaraknya sebagai X ya. Sedangkan dari O ke Y ini sama dengan jaraknya itu Y ya. Nah, dari sini kita dapat segitiga siku-siku. Kita dapat R, dapat X, dan dapat Y. Kita pakai rumus Pitagoras. Dengan rumus Pitagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita dapat turunan rumusnya. Kita katakan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini merupakan rumus yang kita gunakan untuk mencari persamaan lingkaran di pusat 0,0. Contohnya gini, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui titik min 3,4. Ketika kalian ingin mencari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui titik, kita cari terlebih dahulu adalah jari-jarinya. Ya kan? Diingat nih, yang dicari terlebih dahulu adalah jari-jarinya. Nah, di sini soalnya nggak ada jari-jari kan di soal. Berarti kita cari jari-jari menggunakan rumus Pitagoras yang tadi sudah kita dapat. Maka koordinat di sini X-nya adalah min 3 dan 4 adalah Y-nya. Nah, kita substitusikan ke persamaan tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya adalah min 3 kuadrat ditambah Y-nya 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Min 3 kuadrat 9 kita tambah 16 dari 4 kuadrat berarti 9 tambah 16 25 sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 25 berarti R itu akar 25. Akar 25 berarti R-nya sama dengan 5. Sebenarnya ini di sini ya R kuadrat kita boleh sampai R kuadrat saja, tapi kalau mau cari sampai R5 juga apa-apa, kita cari ini jari-jarinya 5. Berarti persamaannya kita substitusi ganti dengan R kuadratnya dengan 25. Berarti di sini didapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, itu persamaan lingkarannya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0, yaitu di titik koordinat A, B. Nah, kita lihat di sini ada koordinat kartesius. Misal kita buat satu lingkaran ya dengan titik pusat di sini
di A, B, berarti absisnya A dan ordinatnya B. Seperti biasa kita tarik garis dari titik P ke titik T. Misalkan titik T dengan koordinat X, Y, berarti absisnya di sini X dan ordinatnya di sini Y. Nah, dari titik P ke T itu kita katakan sebagai jari-jari lingkaran. Seperti biasa kita tarik garis sehingga membentuk segitiga. Kita gunakan rumus Pitagoras juga. Berarti yang harus kita cari adalah jarak dari titik pusat nih, dari A ke X. Dari A ke X berarti kita cari jaraknya berapa nih? Berarti kan dapat X min A ya. Kalau misalkan kita cari jaraknya, berarti kita dapat jarak di sini X min A, benar nggak? Nah, kemudian jarak yang ini dari Y ke B berarti Y min B untuk jarak yang sisi satunya lagi. Berarti kita mencari jari-jari di sini dengan menggunakan rumus Pitagoras juga. Berarti R kuadrat sama dengan di sini X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, ya kan? Kemudian rumusnya dapat lagi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat A, B gitu ya. Kemudian di sini kita akan coba bahas contoh soal. Misal tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P dengan koordinat 2,-3 dan berjari-jari 4. Nah, di sini 2-nya itu adalah sebagai A ya. Berarti A-nya 2 dan B-nya adalah min 3. Nah, jari-jari di sini berarti R-nya adalah 4. Nah, kita berdasarkan rumus tadi, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita tinggal substitusikan nilai yang tadi, A-nya adalah 2 dan B-nya adalah min 3 serta R-nya adalah 4. Berarti persamaan yang kita dapat adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Maka hasil yang didapat adalah X min 2 kuadrat kan. Nah, ini Y min 3, berarti min ketemu min jadi plus di sini ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat kita ganti jadi 16. Nah, ini bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B. Tapi kalau misalkan kalian mau uraikan lagi nih, X min 2 pangkat 2 kalian uraikan lagi, kemudian Y tambah 3 pangkat 2 juga kalian uraikan lagi. Ini nanti kita akan peroleh bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, sementara kita sampai sini dulu aja ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Di sini ada bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, bentuk umum dari yang tadi kita peroleh di titik P, A, B, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau kita selesaikan, ini akan menjadi bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umum seperti apa? Berarti kan kalau selesaikan jadi X pangkat 2 min 2X tambah A kuadrat. Yang Y min B kuadrat itu kita uraikan jadinya Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini posisinya nanti kita ubah, kita tulis X kuadrat dulu, kemudian plus Y kuadrat, kemudian min 2AX min 2BY, dan seterusnya, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian bagian sini nih, bagian yang min 2A, kemudian min 2B, A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Ini kita akan ubah jadi bentuk variabel lain karena di sini ini merupakan sebuah nilai. Min 2A kita ubah jadi variabel A, min 2B kita ubah jadi B, dan A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat kita ubah jadi C. Itu kapital semua ya, A-nya kapital, B-nya kapital, C-nya kapital. Maka persamaan umum dari persamaan lingkaran kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi bentuknya jadi lebih sederhana. Nah, nilai A kapital ini adalah min 2A, di mana A non kapital itu adalah nilai absis dari koordinat titik pusat. Jadi kalau mencari koordinat titik pusat, kita bisa gunakan rumus A non kapital ini ya. Sama dengan A kapital dibagi dengan min 2. Nah, untuk B kapital juga sama, itu nilainya min 2B, di mana B itu ordinat dari titik pusat. Maka untuk mencari ordinat, rumusnya kita gunakan B min
per min 2. Nah, untuk C kapital rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat. Berarti untuk mencari jari-jari kita boleh menggunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti R akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C kapital. Nah, contohnya gini. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. Nah, di sini ada sebuah persamaan umum ya. Nah, bentuk ini merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, kita akan mencari titik pusat dari persamaan tersebut. Mencari titik pusat A, B dari persamaan, kita lihat rumus ini nih. Kita cari di sini ada A kapital. A kapital adalah koefisien X, berarti A dibagi min 2 dan B kapital itu koefisien Y dibagi min 2 juga. Jadi masing-masing untuk A-nya koefisien X itu min 2, koefisien Y itu 4, kita bagi min 2, min 2 bagi min 2, 1, 4 dibagi min 2, hasilnya min 2. Maka titik pusat dari persamaan lingkaran kita peroleh adalah 1, min 2. A-nya 1 dan B-nya min 2. Nah, sekarang kita cari jari-jari dari persamaan lingkaran. Jari-jari diperoleh rumus A kuadrat plus B kuadrat min C. Berarti A-nya 1, B-nya minus 2. Kita substitusikan ke rumus, berarti R itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C. A kuadrat tambah B kuadrat min C. C-nya itu 2, min 20. Berarti akar A-nya 1, 1 pangkat 2 ditambah B, B-nya min 2, min 2 pangkat 2 dikurang min 20. Berarti C-nya min 20. Hasilnya didapat 1 tambah 4 ditambah 20, min ketemu min ya, jadi 20. Berarti dapatnya akar 25. Berarti jari-jari yang kita dapat adalah 5. Titik pusat 1,2, 1,2 dan jari-jari 5. Jadi koordinat titik pusat lingkaran tersebut kita peroleh 1,2 dengan jari-jarinya 5. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Jadi posisinya titik itu seperti ini, di dalam lingkaran. Jadi titiknya bebas mau dimanapun gitu ya. Sini pokoknya di dalam lingkaran tersebut. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah titik terletak pada lingkaran. Nah, posisinya ini dilalui oleh lingkaran. Nah, seperti ini. Titiknya terletak pada lingkaran atau dilalui lingkaran. Kemungkinan yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Jadi titiknya berada di luar lingkaran. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya cukup sederhana. Kalau titik terletak di dalam lingkaran, kita tinggal substitusikan saja koordinat titik yang ada ke persamaan lingkaran dengan catatan itu harus pakai tanda kurang dari. Jadi harus kurang dari jari-jari dikuadratkan. Ini kalau lingkaran yang pusatnya di 0,0. Kalau misalkan pusatnya di A, B, sama kita substitusikan ke persamaan yang ada ya, dengan catatan yang tadi, tandanya harus kurang dari jari-jari kuadrat. Kalau misalkan lingkarannya bentuk umum seperti apa, sama. Yang membedakan itu tandanya harus kurang dari 0. Itu untuk titik yang terletak di dalam lingkaran, tandanya harus kurang dari. Titik terletak pada lingkaran, tandanya seperti apa? Untuk yang pusat 0,0, pusat A, B, dan bentuk umum itu sama, tinggal kita substitusikan titik koordinat yang ada dengan catatan dari bentuk-bentuk yang tadi itu harus sama dengan ya. Nah, kalau titik terletak di luar lingkaran itu sama juga, penggunaan rumusnya juga sama, substitusi titiknya juga sama, yang beda adalah tandanya lebih dari ya, harus lebih dari jari-jari dikuadratkan. Nah, inilah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jika titik terletak di dalam berarti dia harus kurang dari tandanya. Jadi diingat tandanya kurang dari. Kalau titik terletak pada lingkaran tandanya sama dengan. Kalau titik terletak di luar lingkaran tandanya itu lebih dari jari-jari dikuadratkan. Agar lebih jelas kita lihat contoh berikut. Yang pertama, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Berarti ini lingkaran yang berpusat di 0,0 ya. Kita akan cari kedudukan titik-titik yang ada. Ada titik A, B, dan C. Kedudukan titik terhadap persamaan lingkaran tadi. Nah, pertama, substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada ruas kiri persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya yang ini nih ya, X kuadrat tambah Y kuadrat, dimana X nya itu kan absis gitu ya. Pertama dari titik A nih,
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita substitusikan, berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. X1-nya itu min 2, kemudian Y1-nya itu 4. Berarti kita dapat min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti di sini min 2 pangkat 2, 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti 4 tambah 16 sama dengan 20. Nah, 20 ini apakah sama dengan 25 atau malah kurang dari atau lebih dari R kuadrat nih. R kuadrat berarti dari R kuadrat 25 berarti 20 itu kurang ya. Kurang dari 25. Maka kedudukan titik A terletak itu di dalam lingkaran gitu. Jadi kedudukan titik A terhadap lingkaran itu berada di dalam. Nah, kemudian titik B. B 4, min 3 substitusikan sama seperti tadi. Berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan X1-nya 4, Y1-nya min 3. 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Berarti 4 kuadrat 16 tambah min 3 kuadrat 9 itu hasilnya 25. Nah, 25 sama nggak sama R kuadrat di sini? Berarti 25 itu sama dengan R kuadrat ya. Itu nilainya udah R kuadrat. Makanya kalau sama dengan kedudukan titik terhadap lingkaran itu berada pada ya atau terletak pada lingkaran. Itu untuk titik B. Kemudian untuk titik C. Nah, titik C 5, min 1 substitusikan sama ke persamaan X1-nya 5, Y1-nya min 1, berarti 5 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 2, berarti 25 tambah 1, berarti hasilnya 26. Nah, 26 ini dia lebih dari R kuadrat atau lebih dari 25. Maka kedudukan titik terhadap lingkaran itu terletak di luar lingkaran untuk titik C. Nah, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau tadi titik, sekarang garis. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran ini memerlukan materi prasyarat. Apa itu materi prasyaratnya? Kalian harus ingat lagi materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini kita pelajari di SMP ya. Masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat? Nah, bentuk umumnya ini seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu merupakan konstanta. Dengan syarat A tidak boleh 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian, selain bentuk umum, kita juga perlu mengingat kembali cara menentukan diskriminan. Diskriminan dilambangkan dengan D ya. Dan rumusnya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B, AC-nya ini kita dapat dari bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Nah, ini rumus untuk rumus umum dari persamaan kuadrat dan menentukan diskriminan. Nanti kita akan gunakan untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kita coba tentukan dulu diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Di sini persamaan kuadratnya 3x kuadrat min 6x plus 2. Berarti menentukan diskriminannya gimana? Nah, kita tentukan dulu nih. Diskriminan di sini kan rumusnya B kuadrat ya, B kuadrat min 4AC. Nah, yang kini kita tentukan A-nya dulu. Ada A-nya itu sama dengan 3. Kemudian B-nya sama dengan min 6 ya. B sama dengan min 6. Dan C-nya itu sama dengan 2. Gitu. Nah, cara menentukan diskriminannya berarti kita lihat di sini. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya itu min 6. Kita taruh di sini. Min 6 kuadrat dikurang 4AC. 4 dikali 3 dikali 2. Berarti hasilnya itu kita dapat min 6 kuadrat dikurang 4 kali A kali C. A-nya 3, C-nya 2. Berarti 6 kuadrat hasilnya 36 dikurangi 4 kali 3 kali 2, 12 kali 2 ya, 12 kali 2, 24, berarti 36 dikurangi 24, hasilnya adalah 12. Nah, untuk diskriminan dari persamaan kuadrat tadi didapat 12. Ini kita gunakan nanti ya. Nah, sekarang kita bahas dulu kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada
tiga kemungkinan. Misal ini satu lingkaran, di sini ada garis. Garis itu berada di luar lingkaran, artinya dia tidak memotong lingkaran tersebut. Nah, ini kedudukan garis terhadap lingkaran yang pertama. Yang kedua, garis menyinggung. Artinya dia memotong lingkaran di satu titik saja. Nah, di sini dia kedudukan garis yang kedua, yaitu menyinggung. Yang ketiga, garis memotong lingkaran itu di dua titik ya. Nah, posisinya seperti ini, di titik ini dan titik ini dia memotong dua titik. Itu tiga kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan kedudukan garis, apakah dia memotong, menyinggung, atau memotong di dua titik terhadap lingkarannya. Nah, bagaimana cara menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran? Pertama, kalian harus mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran sehingga diperoleh sebuah persamaan kuadrat, kemudian hitung nilai diskriminannya. Nanti dari diskriminan kita bisa menentukan kedudukannya. Jika diskriminan kurang dari 0, maka garis itu tidak memotong lingkaran, berarti garisnya terletak di luar. Kemudian jika diskriminan itu sama dengan 0, maka garisnya menyinggung lingkaran. Dan yang ketiga, jika diskriminan lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di dua titik. Nah, ini perlu kalian ingat ya, perlu kalian catat. Ini intinya, jika garis tidak memotong lingkaran, maka diskriminannya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Jika garis menyinggung lingkaran, maka diskriminannya sama dengan 0, dan jika garis memotong lingkaran di dua titik, maka diskriminannya lebih dari 0 atau positif. Contoh, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2x min 1 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x tambah 2y min 4 sama dengan 0. Langkah pertama, kalian substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Di sini persamaan garisnya itu Y sama dengan 2x min 1. Kita substitusikan terhadap persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x tambah 2y kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan setiap y-nya itu kan 2x min 1. Nah, setiap y yang ada di sini kita ganti dengan 2x min 1. Nah, y kuadrat ini kita ganti, y di sini juga kita ganti dengan 2x min 1. Maka ditulis x kuadrat ditambah 2x min 1 kuadrat, y-nya diganti jadi 2x min 1 ditambah 2x ditambah lagi 2y, y-nya diganti lagi jadi 2x min 1 min 4 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat tambah, kita kuadratkan 4x kuadrat min 4x tambah 1. Ingat aljabar, kalau ada a min b kita kuadratkan, hasilnya akan jadi a kuadrat min 2ab plus b kuadrat gitu ya, diingat ini. Nah, ini pun sama, hasilnya akan jadi seperti ini, 4x kuadrat min 4x plus 1 plus 2x tambah 2 dikali 2x min 1. 2 kali 2x itu 4x, 2 kali min 1 min 2. Min 4 nya kita turunkan sama dengan 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah di sini kita dapat x dengan 4x kuadrat ya, x kuadrat dengan 4x kuadrat, jadi dapatnya 5x kuadrat. Kemudian min 4x dengan 2x dengan 4x itu variabel sukunya sama. Kita selesaikan, berarti sisa 2x ya, kita coret-coret boleh nih, 1 sama min 2 sama min 4 berarti min 5 hasilnya. Nah, kita perhatikan di sini bentuknya jadi persamaan kuadrat. A-nya 5, B-nya 2, dan C-nya min 5. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita hitung diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC gitu kan. Udah dapat semuanya, tinggal kita substitusikan. A-nya 5, kemudian C-nya min 5, berarti dapat B kuadrat 2 kuadrat min 4, A-nya 5, 4 kali 5 kali min 5. Berarti dapat 4 ditambah 4 kali 5, 20, 20 kali 5, 100 ya, plus 100 berarti 4 tambah 100, 104. Nah, diskriminannya itu positif, lebih dari 0. Karena diskriminannya itu lebih dari 0 atau positif, maka garis Y sama dengan 2x min 1 itu memotong lingkaran di dua titik. Itu kesimpulannya menentukan kedudukan suatu garis terhadap
lingkaran. Contoh kedua, jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 2y tambah 2 sama dengan 0 menyinggung garis y sama dengan x tambah k, maka nilai k sama dengan titik-titik. Nah, kita akan mencari nilai k karena di sini garisnya itu menyinggung, berarti diskriminannya itu sama dengan 0. Langkah pertama apa? Kita akan substitusikan garis ini ke persamaan lingkaran yang ada. Kita substitusikan ke x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 2y tambah 2 sama dengan 0. Ingat ya, y-nya itu x tambah k, maka kita ganti y-nya semua dengan x tambah k. Berarti di sini x kuadrat ditambah y kuadratnya, kita ubah jadi x tambah k kuadrat, kemudian tambah 6x. Nah, di sini 2y-nya, y-nya diubah lagi jadi x tambah k. Kita selesaikan di sini jadi x kuadrat nih, x tambah k kuadrat jadi x kuadrat tambah 2kx tambah k kuadrat tambah 6x, ini turun, terus 2 kali x ya, 2x, 2 dikali k, 2k ditambah 2 sama dengan 0. Ini kita jumlahkan suku-suku yang sejenis, x kuadrat ditambah x kuadrat, jadi 2x kuadrat, kemudian ini 2k, 2k ini variabel dari x ya, turunin aja, kemudian 6x tambah 2x itu 8x, kemudian x kuadrat tambah 2k tambah 2, kita turunin aja. Ini hasilnya di sini. Nah, kemudian di sini kita turunkan jadi 2x kuadrat. Nah, di sini ada 2kx, kita keluarkan aja ya x-nya. Jadi karena di sini sama-sama variabel koefisien variabel x, jadi di sini kita keluarkan jadi 2k tambah 8x gitu. Dengan ini k kuadrat tambah 2k tambah 2, turunkan, hasilnya jadi di sini dapat a-nya adalah 2, b-nya 2k tambah 8, kemudian c-nya k kuadrat tambah 2k tambah 2 gitu. Nah, ini kita dapat nilai A, nilai B, dan nilai C. Ini jadi persamaan. Nah, syarat garis menyinggung lingkaran adalah diskriminannya itu sama dengan 0 gitu. Berarti untuk diskriminan sama dengan 0, kita cari b kuadrat min 4ac itu harus sama dengan 0. B-nya mana? A-nya mana? Kita udah dapat tadi ya. Substitusikan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya ke rumus diskriminan. B-nya 2k tambah 8 kuadrat min 4 kali A-nya itu 2, 2 dikali lagi C. C-nya k kuadrat tambah 2k tambah 2. Berarti ini 2k tambah 8 kuadrat, hasilnya 4k kuadrat ditambah 32k. Terus 8 kali 8 tuh 64. Kemudian ini lihat aja aljabarnya, A tambah B kuadrat itu kan jadi A kuadrat tambah 2AB ya, 2AB tambah B kuadrat gitu. Nah, di aljabarnya diingat lagi. Kemudian min 4 kali 2 kali 8, 8k ya, min 8k. Kemudian min 4 kali 2 kali 2 itu 16k, min 4 kali 2 kali 2, berarti 8 kali 2, 16. Nah, hasilnya adalah kita jumlahkan variabel k yang berpangkat 2 nih, 4 dikurang 8k pangkat 2 berarti min 4k pangkat 2, kemudian 32k dikurang 16k, hasilnya 16k. Kemudian 64 dikurang 16, hasilnya 48. Lebih sederhana kita akan bagi dengan minus 4 biar lebih sederhana. Berarti min 4 dibagi min 4 berarti k kuadrat. 16k dibagi min 4 berarti min 4k, 48 dibagi min 4 min 12 sama dengan 0. Nah, bentuk ini harus kita faktorkan. Masih ingat kan cara memfaktorkan dari bentuk persamaan kuadrat? Hasil yang kita dapat dari bentuk ini ketika difaktorkan, k-nya akan sama k plus 2 dan k min 6. Maka kita akan peroleh nilai k-nya ada k sama dengan minus 2 atau k-nya sama dengan 6. Sekian